Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan hingga kita bisa terus melaksanakan pembelajaran di masa sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, di masa sekarang banyak sekali wabah yang sedang menyebar di Indonesia. Salah satunya adalah virus COVID-19. Untuk daripada itu, kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Oke? Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak akan berdoa sambil melakukan SBK. Mari ikuti Bapak. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Buat kamera ceklek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku buat berdoa. Baiklah Anda semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah Nanda, apakah Nanda masih ingat pelajaran sebelumnya? Sebelumnya kita mempelajari tentang sebuah tokoh yang sangat kuat dan sangat sehat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema lingkungan dan manfaatnya pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan tujuan dapat menemukan ide pokok dan paragraf. Adapun tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengkomunikasi, yang kelima menyimpulkan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak punya satu tepukan, namanya itulah tepuk masker. Tepuk masker. Germas-germas, gerakan pakai masker. Tutup mulut, tutup hidung dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo kita semua pakai masker. Nah, itulah tepukan masker. Selalu diamalkan supaya kita sama-sama terus menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, ada sedikit motivasi yang akan Bapak berikan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus menjadi orang yang teliti. Kenapa kita harus menjadi orang yang teliti? Kalau kita hanya melakukan pekerjaan tanpa adanya ketelitian, kita hanya akan melakukan sebuah kesalahan dan itu akan merugikan kita sendiri. Jadi, dalam kehidupan itu wajib kita menjadi orang yang teliti. Karena dengan orang yang teliti, dia akan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Kita harus tetap semangat, harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak minta anak-anak di rumah untuk menyiapkan posisi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita Bapak hitung mundur ya. 1, 2, 3.
Nah, anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran. Nah, anak-anak silakan mengamati gambar berikut. Ada apa aja sih yang ada pada gambar tersebut? Mari kita mengamati. Yang pertama, yaitu adalah tanah liat. Yang kedua adalah gambar kerajinan-kerajinan. Yang ketiga adalah bentuk dari hasil. Nah, dari gambar yang pertama, apa sih kegunaan tanah liat itu? Apa aja sih manfaatnya? Itu bisa kita jadikan sebagai kerajinan tangan, bisa kita jadikan sebagai perabot rumah tangga, bisa kita jadikan sebagai alat-alat untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari tanah liat tersebut itu bisa kita buat menjadi kerajinan-kerajinan yang itu bisa menghasilkan uang, bisa dijadikan untuk pemasukan ekonomi juga. Nah, dari hasil kerja kita sebagai kerajinan tadi itu bisa dihasilkan berbentuk gerabah, terus ada guci, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa kita gunakan dari memanfaatkan tanah liat. Nah, anak-anak sekalian, dari slide sebelumnya kita bisa mengambil dari masing-masing gambar ide pokoknya. Nah, gambar yang pertama merupakan gambar tanah liat. Dapat kita ambil ide pokoknya adalah tanah liat adalah tanah yang mudah dibentuk. Kenapa? Karena tanah liat itu merupakan bahan yang lembek dan bisa diolah menjadi berbagai macam. Nah, gambar yang kedua, tanah liat dimanfaatkan untuk pembuatan jenis kerajinan oleh pengrajin. Nah, dari tanah liat tersebut itu bisa dimanfaatkan dijadikan untuk berbagai bentuk-bentuk kerajinan. Nah, di gambar ketiga salah satunya adalah gerabah. Gerabah itu bisa berbentuk guci, itu digunakan untuk yang pertama bisa gunakan untuk memasak, terus untuk menyimpan air, dan banyak sekali fungsi dari gerabah. Nah, untuk lebih mengetahui ide pokok, mari kita saksikan video berikut ini. Setelah kita bersama-sama menyaksikan video tersebut, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ide pokok merupakan satu kalimat gagasan pokok dari pengembangan paragraf. Nah, jadi di setiap paragraf itu wajib memiliki satu ide pokok. Karena pada paragraf, ide pokok itulah yang menentukan maksud dari paragraf tersebut. Jadi, dalam pembuatan paragraf itu memang harus ada ide pokok. Jadi Anda semua dalam membuat paragraf ataupun dalam menemukan ide pokok itu harus dibaca seksama. Karena ide pokok itu bisa berada di awal kalimat, bisa berada di akhir kalimat. Jadi memang harus teliti dalam membaca. Itulah tadi Bapak menyampaikan motivasi tadi. Jadi orang itu harus teliti. Karena dalam menemukan ide pokok, kalau tidak teliti, kita bisa salah dalam menemukan ide. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang namanya itu gerabah. Bapak punya sebuah cerita yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Mari kita sama-sama membaca. Salah satu dari warisan budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang yaitu adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak hidup menetap
dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Dari teks yang telah Bapak bacakan atau paragraf yang telah Bapak bacakan, dapat kita ambil ide pokoknya adalah salah satu cara dari warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Jadi gerabah itu paling terkenal dari kota Madura. Mari kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan beribadah serta penguburan mayat. Gerabah yang sederhana dibuat dengan menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, kadang bentuknya tidak simetris. Nah, Ananda semua, dari teks yang Bapak bacakan, dapat kita ambil ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk diperlukan kepribadian atau serta untuk penguburan. Buat Ananda semua, untuk paragraf-paragraf selanjutnya, agar Ananda semua lebih mengerti mengenai ide pokok, Bapak sudah melampirkan tugas di Classroom agar Ananda bisa menemukan ide pokok dan diisi jawabannya pada Google Classroom. Selamat mengerjakan. Baiklah Nanda, setelah kita menyaksikan video, dapat diambil 3 ketentuan dalam menentukan paragraf. Yang pertama yaitu adalah menentukan topik, yang kedua adalah menemukan kalimat utama atau ide pokok, yang ketiga adalah merangkainya dalam beberapa kalimat. Nah, Bapak mau mencontohkan sebuah paragraf. Nah,
Pertama, kita akan menentukan topik terlebih dahulu. Contohnya, topiknya adalah si kancil yang cerdik. Nah, dari topik itu kita bisa membuat ide pokok. Yang pertama, ide pokoknya adalah kancil adalah hewan yang sangat cerdik. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan kalimat-kalimatnya. Contohnya, si kancil adalah hewan yang paling cerdik. Dia mampu mengelabui beberapa buaya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, dari situ kita sudah bisa membuat sebuah paragraf. Terus, pada ide pokok terdapat dua jenis, bisa di awal atau deduktif, bisa di akhir atau induktif. Contohnya, si kancil adalah hewan yang paling cerdik. Itu ide pokok yang terletak di awal yang dinamakan dengan deduktif. Terus kita lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Si kancil adalah hewan yang paling cerdik. Dia mampu mengelabui beberapa buaya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, bagaimana sih kalau induktif itu seperti apa? Induktif itu adalah ide pokoknya berada di akhir kalimat. Contohnya, si kancil mampu mengelabui buaya-buaya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itulah kecerdikan dari si kancil. Jadi kan terlihat perbedaan letaknya antara ide pokok deduktif dan ide pokok induktif. Nah, jadi Ananda semua tuh harus benar-benar jeli dalam menemukan atau menentukan ide pokok. Nah, setelah Ananda mengirim tugas di Google Classroom, mari kita sama-sama menyimpulkan dari jawaban Anda semua. Silakan Ananda untuk memperhatikan buku siswanya di rumahnya masing-masing. Baiklah, kita mulai dari paragraf ketiga. Dapat kita ambil ide pokoknya. Yang pertama adalah, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah-gerabah difungsikan sebagai peralatan sehari-hari. Itulah ide pokok untuk paragraf ketiga. Bagaimana dengan paragraf keempat? Gerabah yang dihasilkan dari Pulau Madura dibuat dari tanah liat. Itulah untuk paragraf keempat. Selanjutnya, untuk paragraf kelima, dapat diambil ide pokoknya adalah beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Untuk paragraf ke-6 dapat diambil ide pokoknya adalah memang tidak semua daerah di Madura penghasil gerabah. Untuk paragraf ke-7 dapat kita ambil ide pokoknya, di antara penghasil daerah gerabah ada semacam pengrajin kerja untuk membuat bayang-bayang yang sudah ditentukan. Nah, untuk paragraf ke-8 dapat diambil ide pokoknya adalah peralatan penghasil gerabah Madura adalah alat-alat tradisional. Nah, yang ke-9 dapat diambil ide pokoknya. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan secara berurutan. Nah, untuk paragraf ke-10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun masyarakat. Jadi, untuk gerabah dari Madura ini memang benar-benar masih tradisional. Mulai dari zaman nenek moyang dulu sudah mulai menghasilkan gerabah. Jadi, alatnya pun masih menggunakan alat yang sederhana. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus dilestarikan. Mulai dari cara-cara tradisional itu benar-benar harus dijaga. Jangan mau kita selalu menggunakan teknologi dan meninggalkan zaman nenek moyang dulu kita yang sudah berjuang menggunakan alat tradisional. Ananda, sebelum kita masuk kesimpulan, Bapak punya satu tepukan. Tadi kita sudah melakukan satu tepukan kan, tepuk semangat. Ayo kita ulang kembali. Silakan Ananda mencontohnya di rumah masing-masing. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, Bapak masih punya satu tepukan lagi, yaitu adalah namanya tepuk PPK. Mari sama-sama kita lakukan. Dan Ananda lakukan di rumah juga. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah gerabah merupakan warisan dari Madura yang saat ini masih ada. Nah, itu proses gerabah itu masih tetap dilakukan dengan cara-cara tradisional dan artinya tidak
makan ke teknologi tapi tetap memanfaatkan tradisional. Yang kedua, ide pokok merupakan sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu bisa berada di awal atau deduktif, bisa berada di akhir kalimat atau yang bisa kita sebut dengan induktif. Nah, yang ketiga adalah paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Sama seperti ide pokok tadi, bisa berada di awal dan bisa berada di akhir. Baiklah Ananda, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap Ananda semua bisa memanfaatkan dan mengambil sisi positif untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Berakhirnya berdoa tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat
Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri.